dan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan pada hari ini saya Gadita selaku host yang akan memandu acara talk show Bincang Pagi pada kali ini dengan mengusung tema Waspada Endometriosis. Oke, sekedar informasi, fun fact nih bagi Sobat Sehat RS Sunut yang belum tahu bahwa 1 dari 10 wanita di Indonesia, khususnya pada usia reproduksi, menderita endometriosis. Jika tidak ditangani dengan baik, cepat, dan tepat, maka akan memperburuk dari keadaan pasien tersebut tidak hanya menyebabkan infertilitas atau gangguan kesuburan, dan juga bisa mempengaruhi penurunan kualitas hidup bagi pasien penderita endometriosis. Oke, nah, bagi sobat sehat RS Sunut yang masih bertanya-tanya, apa sih itu endometriosis? Apakah itu penyakit yang berbahaya atau bisa disembuhkan? Nah, bagi juga kita para wanita-wanita sehat yang di luar sana ingin bertanya, bagaimana sih cara kita mengenali gejala atau tanda-tanda dini, penyebab, faktor risiko, dan juga dari berbagai kasus serta upaya pencegahan mulai dari pengobatan dan juga penanganan medis bagi yang belum atau yang sudah mengalami. Oke, saat ini sudah hadir bersama saya, tentu saja yang spesial nih. Kami hadirkan ahlinya yang tentunya paham betul mengenai endometriosis. Kita akan sharing tuntas mengenai topik kali ini bersama dokter, spesialis Rumah Sakit Universitas Udayana. Saya perkenalkan Dr. Jode, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, selamat pagi dokter. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Syukurnya kita cuaca cerah sekarang ya, jadi live IG-nya harusnya sangat bersemangat. Ya, sayang sekali ya dok, kita tidak bisa bertatap muka langsung di Rumah Sakit Universitas Udayana ini. Lalu bisa dok, sebelum kita mulai lanjut ke sesi sharing ilmunya, bisa perkenalkan secara singkat profil dari Dokter Code, bagaimana peran dan profesinya saat bertugas di Rumah Sakit UNUD. Saya silakan dok. Mungkin juga para teman-teman yang berada di rumah atau menonton saat ini live IG, penasaran bagaimana sih profesi dan pentingnya peranan dokter sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit UNUD. Saya silakan dokter. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Dr. Cokde. Jadi panggilannya akrabnya memang Dr. Cokde. Saya spesialis obgyn, udah spesialis kandungan, tenaga pengajar di SK Udayana, dan juga bertugas di RS Universitas Udayana. Saya aktifnya di divisi fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Singkatnya ini adalah bagian yang memang berusaha memahami hal-hal yang berkaitan dengan kesuburan. Ya, baik proses yang secara alami terjadi maupun penyakit-penyakit yang timbul. Nah, salah satunya ya pagi ini kita akan bahas endometriosis. Karena penyakit yang kondisi-kondisi yang menurunkan kesuburan wanita itu dalam beberapa tahun terakhir, 1 dekade terakhir ini makin meningkat. Nah, salah satu endometriosis yang kita anggap sebagai penyakit yang sifatnya silent, tidak akan diketahui hingga saatnya nanti dia sudah menimbulkan kerusakan yang berat. Nah, jadi kira-kira begitu. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya dok untuk pengenalan singkatnya. Dan jadi kita bisa tahu nih secara garis besar dari pembahasan endometriosis yang akan kita bahas nanti. Oke, mungkin dari Sobat Sehat RS Sunut yang masih stay tune live IG, dan bagi yang baru join nih, kita simak bersama dan bisa kita mulai sekarang ya dok untuk pembahasan sharing ilmunya. Dokter, bagaimana sudah Kira-kira berapa siap? menit nih? Ya, kurang lebih mungkin sekitar 30-45 menit dok untuk pembahasan kita hari ini. Ya, kita mungkin mulai singkat-singkat dulu, mulai dari Oke, awal. Nanti kalau ya, misalkan tengah-tengah kira-kira ada pertanyaan, boleh deh kita jawab-jawab pertanyaan dulu ya. Ya. ya, baik dok. Nah, Oke, endometriosis itu, nah kalau misalkan kita mau bahas tentang endometriosis, itu kita harus tahu dulu
bagaimana sih organ kandungan. Ya. Organ kandungan itu dia dari vagina, lalu naik ke atas ada rahim, lalu ada saluran telurnya, dan ada pabrik telurnya 2, ovarium. Nah, ini semuanya harus berfungsi dengan baik untuk mendapatkan kesempatan kehamilan yang paling tinggi. Itu dari sudut pandang kesuburan. Nah, untuk keseharian seorang wanita, ini harus sehat agar menjamin seorang wanita itu menjalani siklus haidnya yang nyaman dengan minim keluhan. Dan juga secara aktivitas harian tidak mengalami gangguan yang terkait dengan organ kewanitaannya. Nah, kalau kita dengar di luar sana kan beberapa penyakit kandungan ada yang namanya mioma, ada yang namanya kista. Itu adalah penyakit-penyakit yang bentuknya tumor. Jadi benjolan. Kalau kista itu ada benjolan di pabrik telurnya, kalau mioma itu benjolan di rahimnya. Nah, endometriosis ini agak sedikit lebih istimewa karena di fase awalnya dia hanya berupa bercak-bercak saja. Seperti bercak-bercak di organ kandungan. Bisa dia menempel di rahim, bisa menempel di saluran telur maupun di pabrik telurnya. Jadi tidak selalu bisa terdeteksi dari pemeriksaan rutin kita, baik pemeriksaan fisik ataupun USG. Nah, itu yang membedakan. Jadi, pasien dengan endometriosis itu cenderung datangnya terlambat. Setelah penyakitnya memberat, menimbulkan suatu keluhan, baru mereka akan datang ke dokter kandungan. Nah, sebenarnya apa sih yang ditimbulkan oleh endometriosis ini? Nah, endometriosis itu tergantung dari dia bisa nempel di rahim, saluran telur, dan telur. Jadi, di mana dia nempel, di sana dia akan menimbulkan keluhan. Apabila dia nempelnya di rahim, maka dia akan cenderung menimbulkan nyeri haid, nyeri hubungan seksual. Lalu kalau dia nempelnya di saluran telur, lama-kelamaan dia bisa menimbulkan perlengketan di saluran telur hingga kebuntuan saluran telur. Lalu kalau dia nempelnya di pabrik telur, di ovarium namanya ya, itu dia bisa menimbulkan suatu kista coklat. Jadi kista yang isinya cairan coklat akan menimbulkan haid yang tidak teratur dan nyeri haid. Gitu. Nah, kenapa kok kan sudah ada keluhannya, Dok. Kenapa kok dibilang pasiennya akan datang terlambat? Karena nyeri haid itu secara umum dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh wanita. Dan seringkali wanita yang mengalami keluhan atau merasa terganggu dengan nyeri haidnya tidak mendapatkan support yang baik dari sekelilingnya ketika mereka bercerita. Contoh, oh memang begitu kalau haid nyeri. Jadi kita ketika curhat ke sekitar tidak mendapatkan arahan yang baik untuk melakukan pemeriksaan. Begitu. Sehingga dibiarkan bertahun-tahun, sehingga nantinya ketika sudah memasuki usia subur dan ingin merencanakan kehamilan, pada waktu itulah baru melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, ketahuan, ternyata ini ada curiga suatu endometriosis. Gitu. Jadi ini penyakit yang eh, kalau istilah kedokterannya kronis progresif gitu. Jadi dia penyakit yang jangka panjang dan makin lama akan makin parah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dok atas jawaban yang sungguh luar biasa. Jadinya para sobat CTR Sumet jadi lebih paham dan karena mungkin ada beberapa orang awam yang belum familiar dengan istilah endometriosis ini, mungkin mereka menganggap ini menyeramkan ya dok ya. Dan kemudian mungkin walaupun penyakit ini, endometriosis ini merupakan penyakit jinak, namun tidak boleh disepelekan. Karena di mana penyakit ini jika dibiarkan terus-menerus dan tidak kita segera konsultasikan kepada dokter spesialis obgyn, maka kemungkinan akan menjadi penyakit berat dan juga komplikasi ya dok. Betul seperti itu dok ya? Jadi Oke, ini penyakit yang dia sebenarnya bukan suatu penyakit yang ganas. Jadi kalau penyakit ganas itu kan nama lainnya kanker ya. iya betul Jadi sekali. dia bukan penyakit yang ganas, tetapi dia punya sifat-sifat yang seperti penyakit ganas. Iya. Apa itu? Dia bisa menyebar, dia Mhm. bisa makin berat, dan menimbulkan hal-hal tambahan itu, keluhan-keluhan lain. Nah, ini yang menyebabkan kenapa endometriosis itu harus dideteksi sejak dini.
Iya, betul Jadi bukan sekali. karena jinaknya, tapi ya dia akan berkembang makin berat. Oke, berarti para wanita-wanita sehat di luar sana perlu sekali ya dok ya self diagnose sendiri di rumah atau self awareness bagaimana sih gejala-gejala atau tanda-tanda sejak dini yang perlu kita aware atau antisipasi ya dok ya mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana gejala atau tanda-tanda dini yang perlu kita antisipasi di rumah khususnya bagi pasien dengan penderita endometriosis. Mungkin bisa dijelaskan dok secara in generalnya saja dari kasus yang sering dialami dan sering dokter tangani di rumah sakit selama bertugas di RS Sunut. Silakan dok untuk dijawab. Keluhannya sebenarnya seringkali tidak spesifik, tapi ada dua hal yang menjadi keluhan utama pasien. Apakah keluhannya haidnya tidak teratur, atau yang kedua, nyeri haid yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita ingin mendeteksi secara sejak dini, kita tidak menunggu ketika keluhan itu berat. Jadi harus dari awal wanita ketika memasuki usia subur mulai memantau siklus haidnya. Satu, harus mulai mencatat bagaimana sih siklus haidnya. Kapan mulai haid, kapan mulai haid berikutnya. Lalu durasinya berapa hari berdarah, keluar darah haid. Ya. Lalu yang kedua, apakah ada nyeri perut bagian bawah atau nyeri panggul yang mendahului haid, berlangsung selama haid, atau bahkan berlangsung hingga haidnya sudah berhenti. Nah, semua itu harus tercatat dengan baik sehingga kita bisa tahu, oh, ini memang pola haidnya tidak teratur. Kita harus tahu apakah pabrik telurnya sehat atau tidak, apakah rahimnya sehat atau tidak. Lalu ketika ada nyeri haid, harus dipantau apakah ini memang secara durasi nyeri dan intensitas nyeri makin berat atau tidak. Nah, nyeri haid itu tidak selalu tidak normal. Memang sebagian wanita mengalami namanya dysmenorrhea primer. Jadi itu adalah nyeri haid yang biasanya tidak berkaitan dengan penyakit tertentu. Jadi hanya karena kontraksi rahim yang berlebihan pada waktu proses haid itu. Ya. Tapi endometriosis itu menyebabkan nyeri haid yang makin lama makin berat. Jadi harus ada kata-kata makin lama makin beratnya. Nah, makin berat ini dari dua hal, dari lama nyerinya atau dari intensitas nyerinya. Nah, sebagai contoh, dokter, saya waktu usia masih SMA, nyerinya cuma waktu hari pertama haid aja. Sekarang waktu kuliah, saya setiap kali mau haid, 2 hari itu sudah nyeri, dok. Dan kalau haidnya sudah bersih, baru nyerinya hilang. Terus sekarang setelah saya menikah, kok saya sampai sudah selesai haid pun 1 minggu itu masih nyeri loh, dok. Nah, itu dari segi durasi jelas memberat. Kita tahu memberatnya, kita nyatet. Atau memang kita punya patokan-patokan khusus seperti tadi. Nah, masalahnya wanita tidak selalu punya patokan itu. Nah, intensitas juga begitu. Kalau dulu waktu remaja, saya nyeri haidnya itu masih bisa dok aktivitas, olahraga pun biasa aja. Tapi begitu kuliah, saya sampai sering absen kuliah dok, karena nyeri haidnya berat. Lalu sekarang setelah saya kerja, saya bisa, kalau saya tidak minum obat, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, kalau ada jalan cerita yang begitu, intensitasnya hampir pasti dia memberat. Nah, tahu memberat atau tidak ini harus tercatat. Nah, sayangnya adalah wanita cenderung mentoleransi nyerinya dan memang tubuh kita cenderung mentoleransi nyerinya dalam waktu lama. Sehingga akan tersamarkan apakah ini memang memberat atau tidak. Gitu. Jadi celakanya endometriosis adalah susahnya kita tracking ke belakang, memantau ke belakang, kapan dia mulai nyerinya memberat, apakah ini memang benar memberat atau tidak. Itu kalau nyeri haid. Kalau siklus haid saya rasa sih lebih mudah dipantau ya, karena harinya kan jelas. Ya kalau misalkan harinya mulainya kapan, selesainya kapan, mulai berikutnya kapan,
itu kan sebenarnya tolak ukur yang objektif ya, jelas kita lihat. Tapi nyeri itu subjektif, agak susah mantranya. Oke, Dok. Dari pembahasan dokter sebelumnya mengenai gejala-gejala endometriosis yang perlu kita antisipasi sebelum nantinya akan menjadi penyakit atau penyakit ganas yang lebih berat lagi ya, Dok ya. Mungkin kita sambil sisipi juga dengan beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat RS Sundut. Boleh ya, Dok, sambil sharing ilmu dan juga sambil menjawab pertanyaan juga dari para Sobat Sehat RS Sundut ya, Dok ya. Oke, Ini ini ada kita sambil ngopi pertanyaan. ya. Ya, baik. Silakan, Dok. Santai juga sambil kita sharing ilmunya. Ya. Oke, pertanyaan pertama, pagi, Dok. Mau tanya, kalau menstruasi nggak lancar, biasanya 5 hari, tapi sekarang cuma 2 hari. Apa itu wajar atau tidak ya, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Nah, kalau ini gangguan dari siklus menstruasinya. Nah, menstruasi yang normal itu jarak antara siklus haid pertama sekarang dengan haid pertama berikutnya Ya. itu kira-kira antara 24 sampai 35 hari. Ya, jadi haid pertama sekarang dengan haid pertama berikutnya ini itu harus kita hitung 24 sampai 35 hari. Nah, durasinya itu umumnya antara 2 sampai 7 hari. Ya. Nah, kalau kita hanya melihat 3 harinya saja, itu termasuk durasi haid yang normal. Nah, tapi durasi haid yang normal itu juga harus berpatokan pada pengalaman wanitanya. Kalau si wanita ternyata sebelumnya 5 hari atau bahkan 7 hari, sekarang berkurang, walaupun masih dalam rentang normal, sebaiknya memang melakukan pemeriksaan. Nah, apa saja kemungkinannya? Kalau pada wanita muda yang belum pernah menjalani operasi atau apapun, tindakan apapun ke rahim, ya, maka fungsi telurnya kita harus lihat. Berhasilkah si pabrik telur ini membuat massa subur? Nah, pada wanita muda, gangguan haid paling sering itu adalah faktor-faktor yang transien, artinya hanya faktor sementara, seperti peningkatan stres, ya, stres psikis, lalu peningkatan berat badan tiba-tiba, penurunan berat badan tiba-tiba karena diet keras, lalu aktivitas fisik yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kehilangan energi. Ya, jadi hal-hal itu yang biasanya menjadi penyebab umum. Tapi ini baru kita bisa bilang menjadi penyebabnya ketika rahim dan telurnya memang sudah dilihai secara struktur, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh ada kista di sana, tidak boleh ada benjolan di rahim. Kalau sudah baik, baru kita telusuri faktor lain itu. Oke, terima kasih Dok atas pembahasan yang luar biasa. Jadi, jika kita menemukan salah satu atau dari ketiga gejala yang tadi dokter sampaikan ya mengenai nyeri haid yang secara progresif dan juga tidak teratur maupun berkepanjangan, dan juga karena jika ada gejala seperti benjolan, tumor atau kista harus segera ya Dok ya diwaspadai dengan cara konsultasi ke rumah sakit Udayana tentunya dan bisa bertemu langsung dengan dokter Codi. Gitu ya, Dok ya. Kemudian apakah dari periode menstruasi yang berkepanjangan atau tidak teratur ini bisa berhubungan atau berkaitan dengan PCOS ya, Dok ya? Mungkin dokter sebagai dokter obgyn pastinya lebih tahu mengenal mengenai kasus topik ini, Dok ya, PCOS. Apakah itu berkaitan, Dok, atau ada pengaruhnya? Mohon dijawab, Dok. Terima kasih. Itu adalah gangguan hormon yang menyebabkan seorang wanita itu terganggu masuk masa suburnya. Nah, jadi kalau misalkan wanita mengalami siklus haid, siklus menstruasi itu tujuan utamanya adalah menghasilkan massa subur di pertengahan siklusnya. Jadi misalkan ini adalah haid di bulan lalu, ini haid di bulan ini, maka di tengah-tengahnya ini harus massa subur. Apabila massa subur ini berhasil tercapai, maka haidnya kemungkinan besar akan teratur. Siklusnya kurang lebih sekitar 28 sampai 30 hari. Nah, apabila massa suburnya ini mengalami gangguan, tidak berhasil tercapai, atau tercapai tapi mundur,
maka haidnya pun juga akan mundur. Nah, inilah yang menyebabkan ada gangguan menstruasi, haidnya maju mundur, atau bahkan haidnya setiap 3 bulan sekali, bahkan setahun cuma bisa 1 atau 2 kali saja dia mengalami haid, karena masuk masa suburnya ini terganggu. Nah, PCOS itu adalah gangguan yang menyebabkan masuk masa subur ini terganggu. Itu. Jadi bukan berarti tidak pernah subur, tapi masuknya masa subur itu tidak bisa diprediksi. Kadang terjadi di bulan ini, kadang tidak terjadi. Di bentuk yang paling berat ya memang tidak pernah mengalami masa subur. Istilah kedokterannya anovulasi kronis. Jadi jangka waktu lama tidak pernah mengalami masa subur. Nah, ciri khasnya PCOS itu adalah paling umum wanita datang karena gangguan haid. Dok, saya kok tiap 3 bulan haid. Ya, dok, saya kok setahun cuma 2 kali haid, 3 kali haid. Itu keluhan utama. Walaupun ada keluhan lainnya juga biasanya. Jadi PCOS itu ada keluhan lainnya, entah dia keluhan haid atau keluhan kulit. Jadi kulitnya gampang berminyak, jerawatan, tumbuh rambut-rambut yang seperti pria ya, rambut di daerah kumis, daerah bibir atas, lalu rambut tangan dan kaki yang tebal-tebal hitam, itu juga bisa menjadi ciri. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya. Hmm. Mungkin dari beberapa sahabat-sobat juga yang berada di rumah ingin menanyakan beberapa pertanyaan juga nih Dok. Pertanyaan yang kedua dari Kak Pionix ya. Dok, kalau yang sudah operasi kista, apakah masih bisa kemungkinan untuk hamil Dok? Mohon dijawab Dok, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sangat eh, penting ditanyakan oleh mereka yang pernah operasi kista ya. Kenapa? Karena operasi kista itu ada dua. Entah kistanya saja yang diambil, atau sampai pabrik telurnya harus diambil. Dan kistanya juga bisa terjadi di satu sisi atau dua sisi. Nah, pabrik telur kan ada dua, ada kanan dan kiri. Apabila andai kata waktu operasi kista ternyata sampai pabrik telurnya semua diangkat yang satu sisi, maka pabrik telur yang satu sisinya lagi bisa berfungsi seperti biasa. Jelas tetap bisa hamil. Ya. Nah, apabila waktu operasi kista ternyata yang diangkat hanya kistanya saja, maka pabrik telurnya ya masih ada sisanya, jadi masih bisa berfungsi. Itu pun juga masih bisa berfungsi keduanya. Ya. Nah, hanya saja yang harus dipikirkan adalah apakah jenis kistanya. Nah, kista itu adalah suatu kantong berisi cairan di pabrik telur. Nah, cairannya ini beda-beda isinya. Ada cairannya yang jernih, ada cairannya lengket, ada cairannya berlemak, ada juga namanya kistanya kista coklat, jadi cairannya kecoklatan. Kista coklat inilah yang disebabkan oleh endometriosis yang menempel di pabrik telur. Gitu. Nah, kalau kistanya kista coklat, ini yang sering berulang. Jadi kalau dulu pernah operasi kista, ternyata kistanya kista coklat atau endometrioma, maka dalam 3 sampai 5 tahun setelah operasi kista, itu ada kemungkinan dia muncul kembali. Pada wanita yang di usia mudanya menjalani operasi kista, harus dipantau, kalau kista coklat ya, kalau kista coklat itu harus dipantau dalam beberapa tahun ke depan, dan harus dipersiapkan juga kapan akan mempersiapkan kehamilan. Jadi kita seperti kejar-kejaran antara kita rencanakan kehamilannya dan ada kemungkinan dia kambuh lagi dalam 3 sampai 5 tahun. Gitu. Oke, baik Dok. Mungkin ada beberapa kasus yang menarik perhatian saya, di mana pada salah satu gejala yang tadi dokter sampaikan bahwa adanya gejala timbulnya tumor atau kista dari kasus endometriosis ini. Lalu bagaimana Dok jika ada kasus seorang wanita remaja tidak memiliki gejala dari ketiga yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, namun
Namun setelah didiagnosis, setelah dikonsultasikan kepada dokter ahli, ternyata didiagnosis mengidap endometriosis. Lalu apakah di usia remaja tersebut masih ada kemungkinan untuk bisa hamil, Dok ya? Walaupun di sini kasusnya ada usia remaja, yaitu usia reproduksi, yang dimana masih memproduksi hormon estrogen. Mohon dibantu, Dok, untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang kasus endometriosis pada remaja itu hal yang sekarang mulai menjadi perhatian kita. Kalau dulu kita anggap nyeri haid pada remaja adalah sesuatu yang wajar sebagai bagian dari peralihan usia dari yang sebelumnya belum puber menjadi puber, ya. Nah, tetapi dalam beberapa tahun, 2 sampai 3 tahun sejak dia pertama kali mengalami haid, seorang wanita sudah harus mencapai kondisi haid yang siklusnya teratur dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, jadi 3 tahun kurang lebih setelah haid yang pertama. Ini yang menjadi patokan kapan seorang remaja harus melakukan pemeriksaan karena haid yang tidak teratur atau gangguan haid ke dokter kandungan. Nah, kapan seorang wanita mulai haid itu akan berbeda-beda. Kalau dulu rata-rata 14 tahun, makin lama menjadi 12 tahun, sekarang malah 10 tahun rata-rata. Di beberapa tempat bahkan 9 tahun. Nah, ini yang menjadikan menangani endometriosis usia remaja itu akan susah. Nah, kalau misalkan setelah 3 tahun dari haid pertama ternyata masih haidnya makin berat, lalu haidnya tidak teratur, periksakan ke dokter kandungan. Walaupun belum ada rencana menikah dan hamil. Nah, jika ternyata dia di usia yang anggaplah usia SMA, lalu ternyata kita curiga karena haidnya makin lama makin berat, haid tidak teratur, ini sepertinya adalah suatu endometriosis, maka kita bisa berikan terapi jangka panjang pada wanita ini, agar dalam beberapa tahun ke depan penyakitnya tidak makin berat. Nah, misalkan dia memulai diketahui endometriosis di usia SMA, setelah dia tamat kuliah, ketika dia akan menikah, itu penyakit sudah punya rentang waktu sekitar 5 tahun untuk memberat. Ketika mereka sudah menikah, maka kondisinya itu sudah di titik yang mungkin dia sudah berkeluhan berat dan penanganannya akan lebih berat lagi. Nah, di sanalah muncul obat-obatan jangka panjang untuk memberikan kesempatan wanita dalam 5 tahun itu tidak mengalami perburukan. Nah, ada terapi hormonnya. Sayangnya terapi hormon jangka panjang pada endometriosis itu tidak populer di negara-negara seperti kita. Karena anggapan secara umum adalah wanita usia remaja atau wanita muda tidak baik diberikan terapi hormon, apalagi pil KB. Nanti mereka akan tidak subur, nanti tidak bisa hamil. Jadi dibawa ke dokter kandungan, diperiksa, rencana diberikan terapi, tapi orang tuanya tidak mau. Begitu. Jadi akan susah kita sampai saat ini ya, masih cukup susah menangani pasien usia remaja dengan endometriosis. Tapi ada solusinya. Jadi terapi hormon jangka panjang untuk kita tekan. Sampai kapan dia akan mau nikah, kita stop program hamil. Oke, begitu ya, Dok ya. Berarti penyakit ini tadi sudah disebutkan bahwa penyakit ini bukan penyakit ganas, namun jika kita langsung tangani dan secara komprehensif juga, berkelanjutan dan juga multidisiplin, mungkin untuk keluhannya akan menjadi keluhan minimal dan juga pengobatannya akan lebih sedikit ya, Dok ya. Namun juga ada beberapa kasus nih, Dok. Eh, ada, tadi sempat disebutkan juga mengenai pengobatan, yaitu terapis pada penderita endometriosis. Lalu bagaimana dengan pasien penderita endometriosis yang sudah atau belum menikah, namun ingin mengikuti program hamil? Bagaimana sih langkah-langkah dari tim medis Rumah Sakit Unut khususnya untuk Dokter Code yang sedang bertugas di area Sunut? Bagaimana sih penanganan medis pengobatannya? Apakah berbeda? Terapis yang belum maupun yang sudah menikah. Mohon penjelasannya, dokter. Pada wanita yang punya keluhan endometriosis dan sudah menikah,
maka terapi utamanya jelas. Kita lihat dulu, apakah ini endometriosis yang memerlukan suatu tindakan operasi terlebih dahulu atau tidak. Contoh, adakah kista coklat, ya, adakah perlengketan atau massa saluran telur. Jadi dokter akan menilai dulu ini apakah endometriosis yang perlu operasi dulu atau tidak. Jika ternyata ini endometriosis yang masih gejala ringan sedang, belum memerlukan tindakan operasi, maka lanjutannya adalah program hamil. Ya, program hamilnya bisa dengan bantuan penyubur atau bahkan dengan metode yang lebih tinggi lagi. Kita sekarang kan banyak tersedia ya di Denpasar metode inseminasi apakah bayi tabung. Itu dua hal yang bisa menjadi opsi tergantung kondisi pasien dan usianya. Jadi program hamil. Tapi yang pertama ditentukan dia perlu operasi dahulu atau tidak endometriosis. Nah, kalau pada wanita yang belum menikah tapi merencanakan kehamilan, maka tujuan kita adalah menilai dulu sampai saat ini seberapa parah kemungkinan endometriosisnya, ya. Lalu kapan dia akan menikah. Nah, jangka waktu dari pada waktu kita diagnosis saat ini hingga nanti dia akan menikah, jangka waktu itulah yang akan kita gunakan untuk mempersiapkan si wanita. Satu, kita berikan terapi hormonal untuk mencegah dia memburuk penyakitnya hingga nanti dia menikah. Lalu yang kedua, kita bisa berikan edukasi tentang gaya hidup dan nutrisi yang penting dia lakukan agar kesehatan telur dan kandungannya terjaga sampai nanti dia bisa menikah, akan menikah. Lalu yang ketiga, kita sarankan melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau apakah terjadi perburukan selama waktu tunggu hingga dia menikah ini. Jadi akan ada sedikit perbedaan antara dua kelompok wanita tersebut. Oke, jadi bisa, saya tarik kesimpulannya, Dok, ya, jadi semakin dini endometriosis ini tertangani dengan baik, serta dengan pengobatan atau terapi yang tepat tentunya, untuk mendapatkan keturunan juga akan, lebih meningkat probability-nya, Dok, ya, kemungkinan untuk keturunan tersebut bisa kita peroleh, seperti itu, Dok, ya. Mungkin melanjutkan juga dari pembahasan kita mengenai, terapi atau pengobatan endometriosis, ini ada pertanyaan juga, Dok, dari Kak Pionix. Sebelumnya adik, saya operasi kista coklat umur 23 tahun. Belum ada setahun nih, Dok, tapi muncul lagi. Padahal ovariumnya sudah diangkat. Cara untuk menghilangkan kista agar tidak tumbuh lagi bagaimana, Dok, ya? Mohon dijawab, Dok. Terima kasih. Nah, endometriosis itu kita hanya bisa berbicara dengan angka. Contohnya, ketika endometriosis apapun bentuknya, apakah itu ringan atau kista coklat atau sebagainya, kita lakukan operasi, maka dalam waktu 3 tahun ke depan, kurang lebih 30-40% akan kumat, ya. Jadi dalam waktu 3 tahun, 30-40% wanita akan mengalami kekambuhan endometriosis dalam berbagai bentuk. Dalam 5 tahun, itu kurang lebih antara 50-70% dia akan mengalami kekambuhan. Ya. Artinya apa? Dalam 3 tahun, ada 30% wanita yang kambuh, entah dia kambuhnya di tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga. Nah, ini bergantung lagi bagaimana kecepatan pertumbuhan endometriosis yang dialami. Ada juga pasien yang mengalami endometriosis, tapi dalam waktu bertahun-tahun itu perkembangannya hanya pelan. Nah, inilah yang belum mampu kita jelaskan, kenapa ada wanita yang mengalami perburukan cepat, ada wanita yang tidak mengalami perburukan sama sekali, bahkan hamil dengan lancar-lancar saja tanpa mengalami keluhan, mengalami gangguan, padahal didiagnosis endometriosis. Inilah variasi antar wanita dan antar endometriosis itu yang belum mampu kita jelaskan. Nah, cuma kurang lebih begitu. Jadi kekambuhan setelah 1 tahun itu eh, memang bisa terjadi pada pasien endometriosis. Nah, sekarang ketika ovariumnya satu sudah diangkat, endometriosis itu awalnya kan berupa bercak-bercak. Jadi bercak-bercak yang tersebar di rongga panggul dan rongga perut inilah yang dia bisa menimbulkan kumat lagi. Entah sebagai kista coklat di sisi yang satunya. Jadi kalau dulu misalkan kista coklat di kiri, lalu diangkat, bisa saja juga muncul nanti kemudian hari di telur yang kanan. Atau malah bercak-bercak itu muncul, endometriosisnya muncul di rahim, ya, atau di rongga panggul. Itu keluhannya nyeri haid.
Nah, sekarang harus ditentukan dahulu yang saat ini kekambuhannya bagaimana bentuknya. Apakah sudah terbentuk kista atau belum terbentuk kista. Lalu yang kedua, kapan pasien ini ingin hamil? Karena ini sudah jelas endometriosis yang kambuhnya cepat. Jadi kalau kita putuskan operasi lagi sekarang untuk membersihkan kistanya, harus dilanjutkan dengan terapi hormonal. Kalau tidak, setahun lagi kumat lagi. Itu permasalahannya. Jadi ini harus ditentukan kira-kira adakah rencana menikah dalam waktu dekat. Jika tidak, maka kita tentukan endometriosis ini perlu operasi atau tidak. Kalau tidak perlu operasi, bisa langsung terapi hormon jangka panjang. Kalau perlu operasi, maka boleh dioperasi dulu, baru lanjut terapi hormon jangka panjang. Gitu. Oke, Dok. Jadi bisa ditarik kesimpulan juga bahwa dengan cara deteksi dini atau self awareness tadi, atau secara langkah screeningnya, apakah untuk mencegah ini, apakah memang harus dok ya rutin cek berkala mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali, atau dokter punya bagaimana sih cara pencegahan pengobatan alternatif lainnya agar untuk mengurangi risiko yang lebih berat pada penderita endometriosis, khususnya untuk para remaja nih yang ingin merencanakan pernikahan dan juga program hamil ya. Seperti apa sih langkah-langkahnya dok untuk pengobatan alternatif yang bisa dokter berikan kepada kita semua para wanita sehat di luar sana yang sedang menonton saat ini dok. Terima kasih. Sebenarnya poin yang paling penting dari bincang-bincang pagi ini ya, bagaimana mendeteksi dini dan melakukan pencegahan. Ya kita di kawasan Asia dan Indonesia khususnya ya, melakukan pemeriksaan kandungan itu sebagian besar masih dianggap tabu dan hanya terbatas pada kalangan ibu-ibu yang sudah rutin melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan ini tidak terbatas pada ibu-ibu saja, tapi boleh dilakukan pada satu wanita yang belum hubungan dibedakan dari dua. Wanita yang belum hubungan seksual dan wanita yang sudah seksual aktif. Wanita yang belum melakukan hubungan seksual dan sudah di usia subur sebaiknya mulai memantau siklus haidnya. Ya, dari segi jarak antar siklus dan keluhan-keluhan yang menyertai haidnya. Ya, jadi ada dua, pantau siklus haidnya dan kedua, keluhan yang menyertai siklus haidnya. Apabila tidak ada masalah, masih dalam rentang normal, maka pemeriksaan kandungan memang tidak wajib dilakukan. Kalau misalkan ada keluhan, ada gangguan dari salah satu itu, lakukan pemeriksaan. Nah, yang kedua, pada wanita yang sudah hubungan seksual aktif, maka anjurannya adalah melakukan pemeriksaan rutin. Kalau di luar negeri, di beberapa negara itu sudah tiap tahun diwajibkan. Jadi, well women's examination namanya. Jadi, pemeriksaan kesehatan wanita yang dilakukan rutin tiap tahun. Tidak hanya untuk kesuburan, tapi juga untuk mencegah kanker mulut rahim. Pemeriksaan pap smear, ya. Lalu mereka juga rutin melakukan pemeriksaan payudara di dalam 1 tahun itu. Pemeriksaan payudara untuk deteksi dini kanker payudara, pap smear deteksi dini kanker serviks, lalu pemeriksaan kandungan hingga USG untuk mendeteksi gangguan-gangguan di kandungan. Itu boleh dikerjakan setiap tahun. Ini berbeda anjurannya di tiap negara. Ada negara yang anjurkan 2-3 tahun, ada juga yang tiap tahun, tergantung regulasinya. Ya. Jadi tujuannya akan berbeda apa yang akan dipantau. Oke, tadi kita dari tadi membahas soal mengenai eh, risiko dari endometriosis ini bisa baik tidak hanya memandang usia remaja atau sudah tidak lagi dok ya atau menopause. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan dari sepersekian persen dari sepersekian persen kasus pada usia remaja reproduksi, apakah ada kemungkinan bisa terjadi juga pada usia menopause dok? Apalagi di usia menopause ini kan sudah tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Apakah ada kemungkinan risiko cenderung lebih berat juga terjadi pada usia menopause. Oke, silakan dok dijawab. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena memang ini baru-baru belakangan ini diketahui bahwa ternyata keluhan endometriosis bisa muncul pada wanita yang pasca menopause, walaupun kejadiannya sangat-sangat jarang.
ya. Dan mekanismenya pun di luar mekanisme umum yang kita pahami pada wanita usia subur. Gitu ya. Jadi mengingat memang kejadian yang sangat-sangat jarang. Kalau ada nyeri perut bagian bawah pada wanita usia pasca menopause, kita harus cari penyebab lain dulu. Tidak boleh langsung kita bilang endometriosis. Ya, karena setelah pasca menopause, kemungkinan terjadinya masalah lain itu malah lebih tinggi. Eh, contoh kanker. Gitu. Sorry ya. Iya dok, silakan dok dilanjutkan. Ya. Jadi misalkan nyeri perut bagian bawah bisa juga karena kanker, lalu juga bisa karena turunnya. Mohon maaf dok, untuk suaranya. Oke, Sorry. sudah. Jadi bisa karena kanker ya, lalu bisa juga karena tumor kandungan, lalu bisa juga karena turunnya organ panggul. Jadi nyeri perut bagian bawah pada wanita pasca menopause tidak boleh endometriosis menjadi kemungkinan pertama. Itu adalah kemungkinan kesekian karena kejadiannya sangat-sangat jarang. Oke. Beda dengan wanita usia muda. Kemudian dok, jika ada kasus nih dok, seorang wanita ini telat menyadari dan baru tahu 5 tahun setelah menikah belum hamil. Dan setelah dicek, ternyata didiagnosis endometriosis. Apakah ada dampak atau impact jangka panjangnya, mungkin terjadinya komplikasi yang akan muncul jika kondisi endometriosis ini tidak segera ditangani dok? Mungkin dari dokter pernah menangani kasus yang serupa, bisa di-sharing bagaimana pengalamannya dokter dalam menangani kasus seperti ini? Nah, kalau sekarang pasangan yang datang program hamil atau pemeriksaan kesuburan, kita dapatkan endometriosis itu sudah tidak jarang, ya, dan makin lama itu makin sering. Endometriosis pada pasangan yang sudah menikah bisa menyebabkan satu, gangguan kualitas seksual, karena sering menimbulkan nyeri waktu hubungan seksual, ya, rasa tidak nyaman waktu melakukan hubungan seksual, dan keengganan sehingga pada waktu mereka akan melakukan hubungan seksual. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, endometriosis juga bisa menyebabkan gangguan pada struktur-struktur organ kandungan. Dia bisa menyebabkan kerusakan saluran telur sehingga saluran telurnya tidak bisa menjadi tempat bertemu sperma dan telurnya. Ya. Lalu yang kedua, dia juga bisa menyebabkan gangguan pada pabrik telurnya dan kualitas telurnya. Nah, dua hal ini yang menyebabkan pasien endometriosis juga jadi lebih susah hamil kalau memang itu terdampak. Dan dia juga bisa menyebabkan kondisi yang namanya adenomiosis, jadi pembesaran rahim tapi menyeluruh. Ini menyebabkan gangguan haid dan susah hamil juga. Nah, inilah yang harus kita nilai, apakah endometriosisnya sudah sejauh mana. Nanti terapinya pun akan berbeda. Untuk endometriosis, untuk pasien program kesuburan kan kita punya 3 opsi. Apakah kita masih perkenankan untuk hamil secara alami melalui hubungan seksual dengan catatan yang memang tidak ada masalah berat di organ kandungan dan sperma. Lalu yang kedua, apakah harus inseminasi? Ini apabila memang sudah mulai ada gangguan ringan di salah satu atau kedua pihak. Contoh pada wanita yang gangguan haid, susah dipicu kesuburannya dengan penyubur, ya, atau sudah gagal dengan hubungan seksual selama beberapa bulan. Lalu yang ketiga, bisa juga dengan bayi tabung. Ini pada pasien yang mengalami kerusakan berat akibat endometriosis. Bila saluran telurnya rusak, itu tidak bisa digunakan, tidak bisa hamil secara alami. Inseminasi pun tidak bisa, jadi harus bayi tabung. Jadi kalau endometriosisnya menyebabkan gangguan kerusakan permanen dari saluran telur, sarannya ya bayi tabung. Ya. Atau misalkan pasien yang sudah beberapa kali menjalani program hamil sebelumnya dan selalu gagal, daripada endometriosisnya kumat lagi dalam waktu dekat, bisa kita sarankan lebih agresif ke bayi tabung. Ya. Atau yang ketiga, pasien endometriosis yang datang dengan usia sudah lebih tua. Contohnya dia sudah menikah 7 tahun dan sekarang usianya sudah 38 tahun. Nah, pada kondisi itu kondisinya sedikit lebih pelik karena masalahnya dari endometriosis
Dan yang kedua, masalahnya dari usia. Nah, pada wanita yang pasangan yang seperti ini, kita akan mempertimbangkan, mempersikat waktu menuju hamilnya dengan cara-cara yang lebih agresif, bahkan hingga bayi tabung, gitu. Oke, jadi sudah Penanganan terjawab ya, Dok, ya? pasangannya itu, ya Ya. akan, Mhm. variasi kasusnya akan sangat banyak sekali pada pasien endometriosis. Yang menentukan adalah usia wanitanya, berapa lama mereka sudah menikah, berat ringannya kondisi endometriosisnya, dan bagaimana keinginan si berdua ini. Mhm. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulannya, Dok, ya. Jadi prinsip dari kasus endometriosis ini semakin awal kita ketahui dan segera kita konsultasikan ke dokter. Dan jika memang terdiagnosis endometriosis ini bisa kita lakukan pencegahannya, Dok, ya, pengobatan yang tadi sudah disampaikan mengenai terapi hormonal. Dan harapannya sehingga bisa mengurangi terjadinya resiko jangka panjangnya seperti komplikasi. Nah, Dok, mungkin ini ada pertanyaan saya ingin, mewakili, menanyakan pertanyaan dari Kak Dianti Handayani. Nah, selamat pagi, Dokter. Izin bertanya, Dok, mitos atau fakta sih jika kita keramas pada saat haid itu dapat membuat haid tersendat-sendat? Oke, mungkin sampai sini, Dok, sudah paham, pertanyaannya atau mungkin saya ulangi? Sudah ya? Jujur ya, Oke. saya sendiri belum bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya, karena ini Ya. pertanyaan yang memang, eee, sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, dan belum pernah ada penjelasan pastinya untuk hal itu ya. Ya cuma Ya. memang kan kalau kita, sebenarnya haid itu dikontrol oleh otak kita. Jadi ada pusat utama di kepala, ya, hipotalamus namanya, itu yang memberikan perintah-perintah hingga ke bawah, hingga ke organ kandungan untuk melaksanakan siklus haid. Nah, ketika ada sesuatu yang mempengaruhi fungsi, di otak ini, fungsi luhur kita ini, maka haidnya pun juga akan terdampak. Nah, bisa jadi hal-hal seperti itu ya, apakah keramas atau apa, mandi, nah itu bisa saja secara, persarafan menimbulkan dampak, tetapi jujur saya pun belum bisa menjelaskan. Jadi kita anggap Oke, ya. saya nggak tahu dulu ya. Ya. Baik, Dok. Mungkin karena saya juga ketahui bahwa dari penyebab endometriosis itu sendiri, sampai saat ini belum tahu pasti juga, Dok, ya, penyebabnya? Jika boleh saya Kalau tanyakan, misalkan Dokter? penyakit infeksi kan ada Ya, bakteri, ada organ, sakit. ya. Ya, hampir Ya, hampir sesimpel itu kan yang kita bisa buat. Tapi kalau endometriosis itu ada penyakit, penyebabnya nggak tahu, kapannya nggak oke. tahu. Ya, Oh, jadi ya. kita sampai saat ini baru bisa satu menegakkan diagnosisnya. Untuk endometriosis ya, kita baru bisa satu menegakkan diagnosisnya. Jadi kalau dulu kita kebingungan, bagaimana sih cara yang paling baik untuk menegakkan diagnosis endometriosis. Kalau sekarang kita sudah jelas, hanya dari keluhan dan pemeriksaan sederhana saja kita sudah boleh bilang wanita itu endometriosis. Ya, jadi perkembangan ilmu sampai saat ini adalah kemampuan kita untuk melakukan diagnosis endometriosis lebih dini. Lalu yang kedua, kita juga diberkahi perkembangan ilmu di bidang terapi jangka panjang endometriosis. Oke. Ya. Kebingungan, kalau misalkan endometriosis kita kasih apa, gimana caranya biar nggak kumat. Kalau sekarang yang perkembangan sudah mampu memberikan solusi itu, ya, terapi jangka panjang. Lalu yang ketiga, kita sudah mampu memberikan pilihan-pilihan terapi fertilitas, terapi kesuburan pada wanita endometriosis. Ya, kalau dulu setelah terapi endometriosis kita cuma bisa nunggu, sudah nggak punya opsi lagi mau ngapainnya, coba aja dulu hubungan seksualmu 1-2 tahun, paling begitu aja kata-katanya. Kalau sekarang kan kita punya banyak opsi, ya ada saya bahkan bayi tabung pun kita sudah punya, bahkan sampai yang freezing telur pun pada wanita yang ketakutan dia akan kumat lagi, itu bisa egg freezing kita bekukan suatu saat bisa digunakan. Jadi opsinya begitu banyak sekarang. Lemahnya adalah kita belum mampu masih menjelaskan kenapa, Ya. apa penyebabnya, dan pada siapa akan muncul, dan kapan munculnya. Kita nggak tahu, nggak bisa jelaskan.
Oke, baik Dok, mungkin dari sobat sehat yang lagi masih mantengin nih live IG, tadi kita sudah sempat, bahas di awal mengenai faktor risiko yang harus kita waspadai, tentunya perlu melakukan pemeriksaan atau check up secara berkala Dok ya, eee, untuk mendapatkan penegakan dari diagnosa, atau self diagnose, yang sudah disampaikan tadi. Dan seperti apa sih Dok, bagaimana sih langkah-langkah untuk screening, pengecekan, dan bagaimana untuk dari tim medis Rumah Sakit Unut ini dalam melakukan penanganan atau treatment bagi penderita endometriosis. Yang khususnya kita tahu sekarang berkembangnya teknologi reproduksi seperti terapi hormonal tersebut, Dok. Bisa dijelaskan mungkin dari teman-teman kita ingin penasaran nih check up dan tanya langsung pada Dokter Code, bagaimana sih langkah-langkah, secara umumnya untuk penegakan diagnosa tersebut, Dok? Silakan dijawab. Terima kasih. Kasih. Ya, ini juga pesan yang baik untuk para wanita yang ingin periksa ke dokter kandungan, Iya, tidak betul hanya untuk sekali, Dok. Ya. endometriosis. Jadi misalkan, ibu-ibu, mbak-mbak semua mau periksa masalah haid ataupun kesuburan ke dokter kandungan, apapun jenis keluhannya, tolong siapkan dulu di rumah satu catatan haidnya. Ya, jadi buat catatan setidaknya 3 siklus terakhir. Jadi 3 kali haid terakhir, dicatat tanggal-tanggalnya, ya. Jadi buat catatan siklus haid minimal 3 bulan terakhir. Kalau bisa sampai 6 bulan ya lebih bagus lagi, lebih senang lagi dokternya bisa melihat polanya dengan lebih bagus. Lalu yang kedua, buatlah catatan apakah ada keluhan-keluhan penyerta dari siklus haidnya. Jadi pada waktu diskusi akan lebih enak, ya. Keluhan penyerta itu tidak hanya yang dialami diri sendiri saja, tapi juga pada waktu hubungan seksual juga harus dicatat, ya. Apakah ada keluhan waktu hubungan seksual, nyeri berat, lalu juga bisa sampai apakah ada keluhan kencing, keluhan buang air besar pada waktu haid, itu semuanya harus dicatat. Jadi keluhan itu bisa jadi tampaknya tidak berhubungan dengan masalah haid, tapi kalau memang muncul di sekitaran haid, tolong dicatat, Oke. ya. Ya. Bahkan ada yang setiap haid selalu batuk darah. Nah, itu harus dibilang. Itu bisa jadi juga merupakan suatu endometriosis. Ya, itu. Lalu yang ketiga, tipsnya adalah selain catat 2 itu, yang ketiga adalah ketika sudah menikah, datanglah bersama suami. Ya, karena pemeriksaan kesuburan itu adalah masalah untuk couple, untuk pasangan. Walaupun faktornya ternyata faktor wanita atau ternyata faktor pria, harus dihadapi bersama-sama pasangan. Jadi pemahaman bersama itu akan memberikan support yang lebih baik karena beberapa penyakit perlu terapi jangka panjang atau bahkan terapi yang lebih agresif dengan biaya yang tidak sedikit, gitu. Jadi kalau misalkan kita datang tanpa ada pemahaman juga dengan pasangan, maka menjalani terapi-terapi ini akan terasa jauh lebih berat dan mungkin tidak dapat dukungan, ya. Jadi harus datang bawa pasangan. Nah, nanti pada waktu datang ke poliklinik, ke tempat, periksa, akan cukup makan waktu untuk menanyakan, bagaimana keluhan-keluhannya, ya. Dokternya akan nanyakan dengan detail. Nah, kalau bawa catatan sebelumnya ini nanyanya lebih dikit ya, lebih dikit jadinya, ya. Jadi kita bisa lebih spesifik, begitu. Terus yang berikutnya adalah pemeriksaan dasarnya, tidak perlu yang ribet, cukup USG kandungan aja. Kalau dulu, alat USG kita punya resolusi yang tidak begitu tinggi. Ya, jadi untuk mendeteksi hal-hal yang sifatnya lebih ringan atau lebih kecil itu agak susah. Tapi kalau sekarang dengan kemajuan teknologi juga, lebih presisi, resolusinya lebih tinggi. Jadi dengan USG di poliklinik kandungan saja itu sudah cukup untuk melihat ini ada kecenderungan apa. Itu. Ya, jadi tidak usah takut akan melakukan pemeriksaan ini itu yang aneh-aneh. Hanya dengan ngobrol dengan dokternya, lakukan pemeriksaan kandungan, USG, itu sudah ter-screening banyak penyakit kandungan. Ya, jadi saya pikir sih itu yang akan kita lakukan.
Tolong catat, datang untuk diskusi, jangan takut melakukan pemeriksaan. Sederhana, cepat, umumnya bisa mendeteksi hampir sebagian besar masalah. Oke. Betul sekali dok ya, walaupun tetap saja ada kemungkinan kita untuk mengalaminya apabila kita tidak antisipasi dengan cara makan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang teratur. Lalu mungkin dari dokter mau sharing atau tambahan, sharing kiat mungkin bagaimana cara kita menjaga pola makan dan hidup yang sehat untuk mengurangi dari risiko nyeri haid, khususnya untuk para wanita di luar sana yang masih mengeluh nih mengenai siklus menstruasi yang, tidak teratur. Mau dijawab dokter? Silakan. Terima kasih. Tips, mungkin tips penutup yang perlu Ya, diingat oleh wanita, untuk gangguan haid, sebagian besar haid yang tidak teratur itu bisa terselesaikan dengan olahraga teratur dan diet yang bagus, ya, dan makanan yang baik, dan tidur yang cukup. iya. Ya, sebagian besar masalah haid, masalah gangguan siklus haid itu bisa terselesaikan dengan itu. Contoh misalkan kita ngalami PCOS. Kalau PCOS itu dijaga dengan makanan yang rendah gula, lalu olahraga rutin, berat badan dijaga, maka hampir selalu berhasil mencapai keteraturan siklus haid. Ya, hanya menyisakan sebagian kecil wanita yang tetap tidak berhasil siklusnya teratur walaupun gaya hidupnya sudah sehat. Itu PCOS. Kalau endometriosis, nyeri haid, memang anjurannya adalah tetap melakukan aktivitas, bahkan olahraga, menjelang siklus haid, tetapi intensitasnya diperingan. Ya, kalau misalkan menjelang masa subur, kita boleh melakukan aktivitas yang lebih berat, ya intensitasnya sedang berat, tapi menjelang haid disarankan menurunkan intensitas tapi tetap olahraga. Dengan menjaga olahraga teratur, ambang nyerinya itu akan membaik. Jadi nilai nyeri, skor nyerinya akan membaik, maaf. Skor nyerinya akan membaik, lalu menurunkan tingkat stres seorang wanita, memperbaiki kualitas organ kandungan secara umum. Ya, jadi manfaat olahraga tidak hanya untuk menjaga bentuk tubuh saja, tapi juga menjaga kadar stres, melepaskan energi negatif, jadi secara umum itu lebih baik. Nah, seperti yang tadi ingat saya sampaikan, siklus haid itu perintahnya itu dari otak. Jadi kalau misalkan kita stresnya terjaga, maka siklus haidnya pun juga akan terjaga dengan baik. Nah, itu berlaku untuk semua hal. Nah, jenis olahraga apa, Dok, yang baik dilakukan untuk wanita? Nah, ini tergantung pada postur tubuh si wanita. Apakah ini wanita yang gemuk, overweight, dan obes, atau wanita yang kurus. Ya, pada wanita yang kurus, maka kita sarankan keseimbangan antara olahraga kardio dan olahraga beban, agar massa ototnya meningkat. Ya. Kalau pada wanita yang obes, fokusnya adalah menurunkan kadar lemaknya. Jadi olahraga kardio menurunkan berat badan. Itu sebagai utama. Tapi diselingi juga memang dengan olahraga beban tergantung kondisi sendi-sendinya. Nah, itu jenis olahraganya. Ya, harus dikonsultasikan. Nanti beda antara wanita yang kurus dan yang berat. Nah, untuk makanannya, sebaiknya menghindari konsumsi yang tinggi gula sederhana. Ya, kalau konsumsinya yang tinggi gula sederhana, contohnya nih pada pemanis-pemanis buatan, ya. Misalkan kita beli kopi, tapi kopinya kopi manis, kopi susu, kopinya pakai creamer. Judulnya minum kopi, tapi dapatnya gula. Nah, hal-hal yang begini juga jangka panjang bisa menimbulkan gangguan haid. Ya, hal yang sangat sederhana yang ada di sekeliling kita saat ini ya. Kurang lebih sih seperti itu anjuran umumnya yang saya rasa lebih mudah untuk diikuti ya. Iya dok. Olahraga teratur, Mhm. kurangi gula. Dah. Oke. Begitu dok ya. Hmm. Jadi semua pertanyaan dan juga pembahasan kita pada hari ini mengenai siklus haid atau nyeri haid terhadap risiko endometriosis. Jadi kita harus ikuti tadi kiat maupun tips yang sudah disampaikan oleh Dokter Code. Kemudian
Jadi itulah yang telah disampaikan di awal bahwa pentingnya screening dengan kesadaran diri kita untuk konsul ke dokter. Nah, apalagi kalau di rumah sakit UNED saat ini sudah disupport ya dok ya oleh jajaran dokter-dokter ahli yang tentunya ahli dalam bidangnya seperti Dokter Code yang pasti sudah menjawab tuntas topik kita tentang endometriosis. Kemudian sebelum kita akhiri dok, mungkin dari Dokter Code ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan tentang topik kita hari ini dari masalah menstruasi, nyeri haid, dan masalah kesuburan juga. Mungkin dari dokter bisa sampaikan sedikit penutup kepada sobat sehat kita yang masih setia stay tune nih mendengarkan obrolan kita dari awal hingga selesai. Dipersilakan dok. Terima kasih untuk RS Unut yang sudah mengangkat topik ini. Ini topik yang tidak baru lagi, tetapi menjadi semakin hot karena jumlahnya yang begitu meningkat. Ya, pesan saya kepada semua yang menonton, mulailah memahami bahwa siklus haid itu siklus haid itu begitu penting untuk tubuh wanita, ya, tidak hanya untuk urusan kesehatan maupun juga kesuburan. Sehingga sebagai wanita harus mampu menyadari gangguan yang muncul selama siklus haid. Tidak lagi mengikuti eh, omongan lama yang nyeri haid itu adalah biasa, ya. Lalu setiap kali ada haid tidak teratur, oh mungkin kamu cuma karena stres, mungkin kamu cuma karena ini. Sebaiknya mulailah mencatat, mulailah waspada, dan jangan tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Baik itu untuk wanita yang sudah emak-emak, ataupun wanita yang masih muda, bahkan remaja. Ya, saran saya begitu, semoga bisa memahami lebih baik tentang siklus haidnya dan terhindar dari endometriosis. Baik, terima kasih banyak dok pesan-pesannya. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman wanita kita yang di luar sana bisa lebih waspada, self-awareness juga di rumah untuk pencegahan risiko yang lebih berat terhadap endometriosis dok ya. Oke, sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kita. Oke, Dokter Code, terima kasih sudah meluangkan waktunya dok. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Iya, oke. Terima kasih juga kepada tim Rumah Sakit Udayana untuk terus mengkampanyekan pentingnya menyadari gejala-gejala endometriosis dan melakukan screening semenjak dini. Dan jangan sampai telat juga ya teman-teman Sobat Sehat RS Unut. Oke, dan jangan lupa untuk Sobat RS Unut untuk terus update ilmu kesehatan dengan cara follow Instagram RS Unut dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Universitas Udayana. Mungkin nantinya kita akan next event selanjutnya akan ada informasi-informasi penting dan juga menarik untuk kita saksikan ke depannya. Oke, dari Dokter Code mungkin jika ada tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada keperluan lainnya di luar sana bisa live Zoom. Dan saya sendiri mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan dengan ini saya tutup. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya Gedita, sampai jumpa, selamat siang, dan salam sehat. Terima kasih Selamat Dokter siang. Code.